e-channel. Kamis malam jam 9-nya kita kembali lagi. Jadi kalau minggu kemarin kalian sudah nontonin salah satu cerita yang tentang Mang En, ini akan ada cerita lagi yang tidak kalah serunya pastinya. Jadi malam ini kalian sedang nontonin program Keeng, Jangan Sompral. Di depan saya ini udah ada satu narasumber lagi yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Betul. Dan kita kenalan dulu deh. Oke. Ini ada namanya Adit. Apa kabar Dit? Baik, Adit. Baik ya, alhamdulillah baik gitu. Ini serem ya. Lumayan ya. Ini kalau terlihat di TV-nya atau di YouTube nih, poek ini Di. Oh iya. Jadi tapi santai aja nih. Kita santai aja biar tidak terlalu tegang ya, santai aja. Oke, Adit sekarang mau bercerita pengalaman mistisnya. Ini apakah Adit sendiri yang mengalami atau seperti apa nih, Dit? Jadi ini sebenarnya spesial ya. Karena sebenarnya kalau di kehidupan saya sampai sekarang jarang banget mengalami hal mistis. Oke. Kecuali ayah saya. Ayah, berarti ini cerita dari ayahnya. Oke. Dan dia pun bahkan sering meminta saya untuk membukukan lah cerita-cerita mistisnya itu. Malah dibukuin. Iya, pengennya gitu. Oke. Jadi biar dia nggak lupa atau dari pengalaman mistisnya terus minta dicatat sama Adit. Gitu. Jadi sampai sekarang masih terkenang lah sama cerita-ceritanya gitu. Oke. Itu Papa sekarang masih sehat alhamdulillah. Masih sehat. Oke, salamin nanti. Siap. Jadi gimana? Kita mulai dari mana nih, Dit? Jadi ini ceritanya bermula waktu ayah saya masih umur 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun itu tahun 1976 76. di sebuah kota di utara kota Bandung lah. Kota kecil. Kota Bandung. Oke. Jadi saat itu kotanya masih belum seramai sekarang ya. Soalnya kalau sekarang kita lihat tuh kayak di sana udah banyak pabrik, udah banyak truk-truk besar. Ya, aktiviti kotanya udah ramai. Lumayan ya. Sementara kalau dulu itu beneran sepi. Tahun 76 itu ya. 76 itu. Padahal ayah saya ini tinggalnya hitungannya kota lah. Kota Masih lah. di daerah kota. Oke. Tapi kalau udah selepas maghrib tuh sepi. Nah, ayah saya ini, dia tinggalnya, rumahnya di pinggir jalan. Tapi di belakangnya ada perkampungan. Di bawah bukit gitu. Nah, dari perkampungan ini, di atasnya, di bukitnya ini, kuburan. Oke. Dan itu lumayan panjang. Jadi kalau kita jalan nih, dari bawah kuburan ke atas, 10 menit tuh nggak habis lah. Kuburan terus? Iya, kuburan terus. Itu emang kuburan mungkin salah Gede satu banget ya. pusat di kota itulah. Oke. Tapi ada di atas bukit. Dan posisi rumah Adit ada di Bawah kaki bukitnya gitu. Oke, rumah Di kaki bukit. terus Terus ya perkampungan, terus di atasnya kuburan. kuburan. Di atasnya lagi ada kebun kakeknya ayah saya. Oke. Jadi kakeknya ayah saya ini suka berkebun di situ. Oke. Nah, suatu hari kakeknya ayah saya ini disebutnya si Abah dan istrinya si Mimi. Mereka itu berkebun seperti biasa lah ya, ke kebun gitu. Dan mereka membawa saudara namanya Mang Idin. Mang Idin. Mang Idin ini usianya 20 tahun. Mereka ke kebun seperti biasa, tapi saat jam 4 si Mimi ini ingin pulang. 4 sore ya? Jam 4 sore, Oke. ajak si Abah. Padahal mereka biasa pulang jam setengah 5. Oke. Terus kata si Mimi, "Bah, ayo pulang." Gitu. Ayo, kita beres-beres. Si Mimi ngajak Mang Idin. "Din, ayo pulang juga." "Nanti Mi, masih jam 4, sebentar lagi saya pulang." Ya, akhirnya Mi dan Abah Pulang duluan. Mereka sampai rumah jam setengah 5 lah. Oke. Saat itu ditunggu jam 5, jam setengah 6, bahkan sampai ada azan maghrib. Mang Idin belum datang. Oke. Kemana gitu ini Mang Idin, karena udah maghrib. Akhirnya dicari lah sama si Mi dan sama si Abah ini dicari. Belum ketemu, sampai Isa masih belum ketemu. Geger lah satu kampung. Ya. Satu perkampungan itu nyari si Mang Idin. Wah, udah nyari kesana kesini, nyari kesana kesini. Masih nggak ketemu Mang Idin ini. Wah, udah cari mana-mana nggak ketemu. Ya. Akhirnya si Mi kontak ayahnya. Si Abah Uki namanya. Karena Abah Uki ini dia ya bisa lah gitu disebutnya. Akhirnya setelah mengontak ke Abah Uki,
warga masih tetap nyari, si Abah masih tetap nyari, dan ayah Di saya malam ada yang sama ya? Di malam yang sama, ayah saya ada di rumah sendirian. Oke. Dan kondisi saat itu kan kota kecil, belum ada listrik. Oke. Jadi di rumah-rumah itu pakainya cempol atau Petromax lilin, lah. gitu. Dan itu kan nggak setiap dinding ada ya, cuma di tempat-tempat Cuman tertentu satu doang. titik doang. Setelah ke si Abah Uki, ayah saya ngedengar suara. Jadi di pinggir rumah itu tuh jalan gang, pinggirnya tuh. Dak, 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 dak. Makin Suara keras. lari makin keras. Suara lari. Ada suara lari. Oke. Saya kan kaget. Dia sendirian di rumah. Yang mendengar hanya ayahnya Iya, aja. karena cuma dia sendiri di rumah. Oke. Terus dia melihat ke depan gitu, karena dia di dalam rumah kan, pintu terbuka kondisi. Dak, 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 dak. Pas saya melihat ke depan, ada sosok besar hitam, karena mungkin saat itu kondisinya gelap. Dia berdiri dan baru menjatuhkan sesuatu di pundaknya. Teman sesuatu. Saya langsung ingat, mungkin itu Mang Idin. Dia teriak, Mang Idin gitu. Orang-orang pada nggak peduli gitu ya, karena ayah saya masih kecil, mungkin bohong atau gimana gitu. Sama ayah saya disamperin, dan ternyata beneran Mang Idin yang dibawa oleh sosok besar itu. Oke. Tapi kondisinya tuh mengenaskan lah. Tapi Jadi dalam kondisi masih hidup. masih hidup. Oke. Wah, badannya tuh dipenuhi lumpur, kotor banget. Dan saat ditanya, matanya cuma gini doang, linglung, kayak orang linglung, kosong gitu tatapan matanya tuh. Oh, ditanya diapain pun diem aja dia gitu. Akhirnya dia diurus dan dibawa gitu. Sampai 3 hari dia masih belum bisa ngomong. Oke. Dan setelah 3 hari dia baru sadar, matanya baru ada isinya gitu. Dan pas dia diminta untuk cerita, ada yang aneh. Oke, dari ceritanya itu. Dari suaranya jadi ngirung. Jadi jadi gitu suaranya. Yang tadinya normal. Gitu. Terus kan ditanya, Mang Idin dari mana sih gitu. Jadi dia cerita pas mau maghrib dia tuh pulang. Oke. Pas mau maghrib pulang, di tengah perjalanan ada kakek ngajak dia mampir. Akhirnya dia mampir lah ke rumah si kakek itu. Wah, di rumah kakek itu tuh dikasih makan, dikasih apa, akhirnya dia betah di situ. Oke. Nah setelah itu dia udah ingat lagi sih Mang Idin lagi sama kejadiannya. Dan ngirungnya ini sampai kalau nggak salah katanya 3 tahun. Astagfirullah. Kejadian ya dia ngirungnya Sampai di itu umur 23. sampai di umur 23-an berarti. Setelah itu ya udah, tapi dia langsung sehat lagi. Langsung sehat lagi. Maksudnya tidak ada secara fisikly juga, maksudnya normal. Dan waktu ditanya ke si Abah Uki ini apa yang dilakukan, si Abah Uki ini minta untuk dipulangkan gitu. Apa ini? Si Mang Idinnya. Jadi kan ya dia dibawa gitu dan sama si Abah Uki ini minta, tolong dong pulangkan Mang Idinnya. Iya. Akhirnya dipulangin dengan suara yang tadi kedengaran sama ayahnya Adit, suara lari itu. Gitu. Oke. Gitu sih. Tapi masih sehat sampai sekarang ya, emang Udah meninggal karena itu kan kejadian udah lama kan. Oke. Udah tua juga mungkin usia ya. Oh, lumayan. Ini baru cerita yang pertama ya. Nanti di segmen selanjutnya masih cerita yang dialami sama ayahnya Adit. Masih. Ada beberapa cerita lagi. Oke. Sip, kalau gitu jangan kemana-mana. Nanti kita dengerin cerita selanjutnya. Tetap di Keung, jangan sobrang. Balik lagi di Keung, jangan sompral. Nah, ini masih sama Adit. Ini yang paranormal activity-nya lumayan agak creepy pisan ya, gitu. Jadi lumayan agak keung, apalagi dialamin sama ayahnya sendiri gitu. Tapi Adit tidak mengalami turunan itu kan? Jangan ya. Ini masih ada satu cerita lagi. Ini masih dialamin sama ayahnya Adit. Betul. Gimana? Mulai apa lagi kita? Gimana lagi? Jadi masih ingat sama si Arif tadi kan? Masih dong. Si Arif tadi ini tuh satu daerah sama ayah saya. Ini teman kosnya, teman kosan, ya, teman kosan, teman kampus juga. Nah, ada juga teman kampusnya yang satu daerah, namanya si Yosi. Tapi Yosi ini beda agama lah gitu. Dan dia hitungannya taat lah. Jadi sampai pakai kalung, dia pakai kalung khusus gitu. Nah, Yosi ini kalau kata ayah saya dia cukup tampan.
dan dia suka sama namanya Rani. Oke, temennya juga di kampus. Temennya juga. Tapi Rani ini beda agama juga sama Yosi gitu. Oke. Jadi si Yosi ini suka aja sama si Rani. Dan si Yosi ini suka bilang-bilang ke orang kalau dia, saya suka sama si Rani. Oke. Gitu. Nah, suatu ketika ada kabar kalau si Rani diguna-guna. Aduh. Akhirnya kan mau nggak mau si Yosi ini harus ngejenguk ya, karena kan ya untuk mendapatkan simpati juga gitu. Cuma kosan si Rani ini tuh jauh, jadi mereka kan di timur Bandung, sementara kosan si Yani ini di daerah Buah Batu lah. Jadi di Bandung lumayan jauh gitu, dan mereka kan belum punya motor tahun segitu kan jarang banget, jadi harus angkot itu. Karena mereka bingung ini harus dibawa kemana si Rani, jadi keluarganya nggak ada yang tahu. Jadi cuma teman-temannya aja. Nah, karena si Yosi tahu, dia meminta si Arif, karena si Arif ini tuh kayak alim, suka baca Quran untuk membetulkan si Rani lah. Ini udah aja si Arif selama 3 hari di kosan si Rani untuk membereskan masalah itu. Setelah 3 hari si Arif pulang ke kosan, ketemu ayah saya. Kata ayah saya, Rip, di mana udah beres si Rani? Udah. Tapi kayaknya masih suka jadi, dia bilang gitu. Oh iya. Nah, di malam itu si Arif lagi baca Al-Quran. Saya tidur-tiduran. Saat tidur-tiduran, jadi karena lampu waktu itu listrik tuh agak susah waktu itu. Jadi dia baca Quran tuh di bawah sorotan. Sorotan lampu dan ruangan gelap. Saya ngeliat Al-Qurannya ngebul. Terus saya kaget kan. Rip, itu ngebul. Si Arif ngeliat. Itu beneran ngebul dari Al-Quran gitu? Mana nggak ada. Tapi saya ngeliat ngebul sampai ngebul gitu. Saya kaget, wah ada apa? Tiba-tiba ada yang niup telinga ayah saya. Kaget kan dari situ, ada apa nih gitu? Apa dari arah belakang gitu? Dari arah belakang loh. Kaget kan ayah saya. Terus saya bilang, mau ketemu si Rani lah. Ayo kita ke si Rani. Oh, feelingnya langsung ke Rani ya? Iya, ayo kita ke si Rani lah. Ini malam-malam atau? Besoknya. Besoknya. Besoknya siang-siang mereka ke si Rani. Nah, pas nyampe di si Rani, ya mereka ngobrol. Si Raninya biasa aja, nggak ada indikasi sakit atau apa gitu. Nah, suatu sore, bukan suatu sore, sebelum Isya, ada tukang sate lewat. Terus saya bilang, panggillah tukang sate, kita makan sate. Terus nanya, kan kamu mau nggak? Nggak sekalian aja. Jadi belilah 10 tusuk 3. Jadi 30 tusuk untuk si Yosi, si Arif, sama saya. Udah dapet. Ini mau nyobain nggak? Nggak, kata si Rani itu. Akhirnya ditaruh lah di situ. Mereka belum pada makan karena ngobrol di luar kosan. Di luar kamar. Di luar kamar. Pas mereka masuk, udah habis. 30 tusuk udah habis. Sama Rani. Nah, kita kan bingung karena di sini cuma ada si Rani kan. Mana ini makanan? Terus si Rani udah mulai gini-gini. Kenapa gitu? Asik. Terus kata si Arif tuh, ini mah bukan Rani. Tapi si daging sate tuh beneran habis. Beneran habis. Terus, enggak, ini masih Rani kok. Udah beda, karena si Rani nggak gitu. Terus karena saya lapar, dia mesen lagi. Mesen lagi sate, dia mesen lagi sate, tidak peduli dengan keadaan si Rani. Karena kayaknya udah sembuh. Nah, setelah kondisi itu, dikasih tahu lah sama si Yosi. Si Rani ini tuh masih suka jadi. Setiap jam 7 pagi, 9 pagi, 11 siang, dan 7 malam. Jadi waktu ganjil ya? Iya benar. Ya, saya baru sadar. Nah, dan yang jam 7 malam. Dan itu teh kejadian makan sate itu teh jam 7 malam pas lagi jadi. Setelah kejadian itu, dan kelihatannya nggak aneh-aneh sih sebenarnya, jadinya cuma gitu doang. Pulanglah mereka. Yang jadinya lebih kayak kemayu gitu? Iya. Nah, suatu ketika teman-teman satu kampus, mereka itu ingin ngejenguk si Rani. Saya ikut, semua ikut ke situ. Pas dicek di kamarnya nggak ada. Rani nggak ada di kamar? Nggak ada di kamar kosannya. Jadi itu kosan punya omnya. Nah, terus kita tuh mendengar ada di lantai 3 si Rani ini, di sebuah kamar. Dan pas sama kita sama ayah saya diketok, dikunci. Akhirnya karena takut ngapa-ngapain, didobrak. Pas di kamar dia udah pingsan. Akhirnya karena kita kasihan sama si Rani, maksudnya ayah saya kasihan sama si Rani, dibawalah dia ke yang ngerti. Yang bisa. Nah, udah dibenerin aja sama si yang ngerti ini, dan dia bilang, udah, Cana ini udah beres.
Oke. Nanti yang melakukannya akan datang 3 hari lagi. Ke Rani meminta maaf. Oke. 3 hari kemudian datang. Orang Orangnya? datangnya cewek. Ah. Dan ternyata dia adalah orang yang suka sama si Yosi. Main. Jadi dia melakukan segala cara intinya untuk merebut si Yosi itu gitu. Oke, karena dia tahu Yosi suka sama Suka sama Rani. si Rani. Dan ternyata tanpa sepengetahuan Yosi ada perempuan yang suka sama. Yang suka sama dia. Gimana Jadi caranya? Oke. Jahat sih. Oke. Tapi setelah itu kondisinya baik-baik aja, dimaafkan atau Dimaafkan, dan tapi waktu saya nanya ke saya gimana sekarang si Rani, ya dia nggak tahu karena udah lama banget, lama kan, banget belum ya. kontak juga. Oke. Lumayan sih. Jadi cerita mistis tuh nggak selalu bertemu dengan hal yang goib gitu ya. Kadang orang jahat juga bisa jadi mistis gitu. Jadi ya udahlah, kalau misalkan ada orang suka sama orang lain, ya udah cari yang lain juga masih banyak, Brad. Oke, jadi terima kasih Adit udah mau datang dan udah mau bercerita di Keung. Ya mudah-mudahan aman-aman saja, tidak ada yang terjadi. Kalau Adit aman-aman aja lah ya, Adit. Oke, nanti kalau buat sekali lagi yang mau share cerita mistisnya di Keung, kalian bisa DM aja langsung ke tim kita di Instagram @ichanneltv_bdg. Nanti kalau ceritanya oke, nanti kita hubungin dan kalian bisa duduk di kursi itu dan bercerita. Terima kasih, selamat malam, bertemu lagi di Keung. Jangan sompral minggu depan. Terima kasih Dit sekali lagi. Terima kasih lagi. Kembali lagi di Keung, jangan sompral. Buat penonton yang baru nontonin, ini kalian lagi ada di program Keung. Ini akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistis dari seseorang yang lumayan agak keung lah ya. Ini bukan lumayan sih, ini keung. Ini udah kita mau ke cerita kedua dan ini masih dialamin sama Papa Adit ya. Oke, mulai dari mana Dit? Gimana nih? Jadi kalau ini kejadiannya saat ayah saya udah kuliah. Oke. Jadi dia mungkin baru semester 2, mau naik ke semester 3. Dia kuliahnya di sebuah daerah di timur Bandung. Timur Bandung. Dan cerita ini tuh dan cerita ini tuh relate sama saya karena saya di daerah situ juga gitu dulu. Kuliahnya di situ. Iya, kuliahnya di daerah situ juga. Oke. Nah, jadi waktu itu kejadiannya waktu baru beres libur semester. Kalau libur semester orang-orang kan pada pulang. Pada pulang dong. Nah, tapi ada yang pulang cepet juga nih ke daerah itu. Ada yang biasanya tuh akhir Juni, ada yang awal Juni. Karena perkuliahan biasanya mulai Agustus. Atau akhir Juli. Ya, awal semesteran gitu ya. Nah, ayah saya datang ke kosannya, mepet. Pas di akhir Juli lah. Oke, pas mau kuliah banget berarti. Pas mau kuliah banget. Dia rencananya ya nyampe sana, nggak lama langsung kuliah lah gitu. Nggak usah lama-lama di Bandung gitu. Nah, pas dia sampai ke kosan, dia tuh kaget. Kosannya itu ada 10 kamar. Tapi semua kosong. Cuma kamar dia doang yang isi. Ada isi. Mostly itu yang tadi pada mudik ke rumah masing-masing atau memang dia berpikirnya mungkin masih belum pada pulang nih orang-orang. Tapi anehnya pintunya tuh pada kebuka semua. Dan kosong gitu. Terus saya bingung gitu. Bahkan dia berpikir kayak ini kosan saya atau bukan ya, atau saya salah kosan gitu kan. Nah, di dalam kosannya ini tuh jadi 8 kamar tuh saling berhadapan. Tapi dia masuk lorong lah. Sementara kamar ayah saya ini ada di depan. Jadi bisa lihat ke jalan raya. Di depan dekat pintu. Nah, dia ngekos bareng sama temennya. Karena mahasiswa ya, duit kurang jadi patungan gitu. Berdua. Satu kamar berdua. Sama si Arif namanya. Nah, di dalam kosan ini dia berdua sama si Arif. Ya belajar ngapain gitu. Terus tiba-tiba di hari itu angin tuh gede. Di daerah situ emang angin rada gede karena masih lembur kan, masih hutan gitu. Tapi anehnya saking gedenya angin, pintu ini pada
brak. Oke. Pintu di kosannya dia. Cuma pintu kamar kosan dia doang yang udah brak karena dikunci. Ya. Brak. Itu kamar yang lainnya begitu ya? Iya. Oke. Oh, anginnya emang gede. Dan dia lihat keluar, oh iya, anginnya gede. Gitu. Dia nggak berpikir apa-apa saat itu. Pas sorenya dia mandi. Pas mandi, jadi kamar mandi itu dekat sama pintu depan. Dan dia ngedenger banget pintu depan itu membuka. Kenceng lagi. Kenceng. Kata dia tuh ini anginnya gede banget gitu. Pas dia selesai mandi, dia cek pintu depan. Pintu depannya terkunci. Jadi yang ngebrak. Nah, akhirnya udah dia masuk kamar aja. Ngobrol sama si Arif. Gak lama temen sebelah kosannya datang. Jadi di daerah situ teh lumayan padat sama kos-kosan juga gitu. Tapi masih suasananya masih sepi lah di daerah situ. Teman kosannya datang berdua. Jadi dia berempat main. Pas maghrib lampu jepret, mati lampu. Karena mereka takut, masuklah mereka ke kamar semua. Barengan semua masuk kamar. Nah, saat mereka masuk kamar, mungkin sekitar jam 8-an, belum nyala nih lampu. Belum nyala, masih mati nih. Si Aisyah ini ngedenger suara bebek, kwek, gitu. Suara bebek, gitu. Tapi anehnya tuh gitu, kenceng, terus tiba-tiba pelan. Nah, saya berpikir kayak udah lewat nih bebek. Coba kita lihat siapa yang malam-malam jam 8 ngangon bebek. Gitu. Pas dia buka jendela, bukan bebek yang dia lihat, karena bentuknya sangat besar. Jadi pagar di depan kosannya itu tingginya sekitar 1 meter. Kepalanya bebek ada di atas pagar. Gede banget deh, warnanya putih. Jadi lebih mirip angsa gitu. Si bebek ini, tapi gede banget. Dan mereka tuh saling bertatapan gitu. Sama si angsa ini. Terus karena saya takut langsung tutup. Nah, terus saya tuh takutnya ada orang jahat gitu masuk rumah. Jadi dia udah siap-siap sama peralatan lah gitu, takut ada orang jahat masuk. Pas bebek ini beres lewat, lampu nyala. Nah, setelah lampu nyala, saya kan mikir kayak nggak mungkin nih saya tinggal di sini karena lingkungannya kayaknya udah nggak friendly deh. Udah nggak friendly ya. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah. Jadi malam itu dia tidak tidur di situ, tapi tidur di kosan temennya. Dengan catatan besok dia akan pindah kosan langsung. Berarti malam itu kosan itu nggak ada orang? Nggak ada orang, dia pindah. Besoknya, SM beres-beres nih, siang tuh. Pas beres-beres, pintu kamar kosan tuh jebret. Gitu. Padahal kondisinya siang ya? Kondisi siang, masih jebret. Sampai akhirnya saya bilang, kalem, ada orangnya ada kindit. Seketika langsung diam. Tenang, aku juga akan pergi. Tenang, aku juga akan pergi sebentar lagi. Langsung diam. Pintu kosan. Terus karena dia takut, udah akhirnya dia buru-buru dan pergi. Nah, ternyata ada alasan di balik itu. Kalau kata orang-orang, itu tuh disengaja untuk mengusir para penghuni kosan situ. Jadi ceritanya si kosan ini tuh, dia tuh kalau nggak salah katanya 250.000 setahun. Setahun ya? Dulu kan, tahun 87 gitu. 250.000 setahun. Tapi kata yang punya aslinya, itu tuh sebenarnya cuma 150.000. Jadi sama si bapak penjaganya tuh dibatiin. Mencuannya. Nah terus si mahasiswa yang ngekos di situ nggak mau bayar 250, maunya 150 aja. Teman-teman yang ngekos memang udah tahu harganya 150 aslinya. Ternyata pada akhirnya 150 gitu. Kenapa sih bapak mintanya 250? Kami mau bayar 150 aja. Terus mungkin nggak tahu gimana ceritanya. Dan banyaklah gangguan-gangguan itu yang bikin semua teman-teman kosannya pada pindah. Jadi kayak dipaksa untuk dipindah. Karena alasan itu tadi dia tidak mau membayar lebih. Katanya sih ya. Oke. Jadi wah lumayan sih kalau untuk mainan yang begitu-begitu untuk mengusir seseorang agak jahat juga sih. Gimana sih? Tapi kondisinya kalau misalkan saya punya begitu, otomatis pindah sih Dit. Itu kan emang serem banget Tapi setelah itu pindah kosan dan aman-aman aja. Dan katanya kosan itu masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang? Orang-orang yang di situ pada tahu nggak? Nggak tahu kan. Masih ada lagi cerita, tapi abis satu ini jangan kemana-mana, tetap di Keung Jangan Sombong.
e-channel.